Sebagian dunia memang terkejut mendengar pernyataan Mary Elizabeth Liz Truss, Menteri Luar Negeri Inggris dan kandidat yang paling mungkin sejauh ini untuk menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri. Jika dia terpilih sebagai Perdana Menteri, dia akan siap untuk menggunakan senjata nuklir melawan Rusia jika perlu, katanya. Saya pikir ini adalah tugas penting dari Perdana Menteri, tulis editor Ray Alyom. Ancaman untuk menggunakan senjata nuklir, dalam kata-kata Liz Truss, yang ingin menjadi Margaret Thatcher kedua, mencerminkan ketidaktahuan strategis dan politik. Karena tiga negara nuklir barat, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, berkomitmen, dalam deklarasi yang mereka terbitkan beberapa hari lalu, untuk menghormati deklarasi yang diterbitkan pada 3 Januari 2022. Yakni tujuan mencegah perang nuklir dan menghindari perlombaan senjata. Karena tidak ada yang bisa memenangkan perang seperti itu di mana semua orang bakal kalah, inilah alasan mengapa perang itu tidak boleh diperjuangkan. Hal yang sama dikatakan kemarin oleh Jenderal Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, katanya. Kita tidak perlu menggunakannya di Ukraina dan apa yang dikatakan tentang penyebaran senjata nuklir bukanlah kebohongan belaka. Tetapi, dorongan Amerika agar Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO hanya memaksa Rusia untuk mendirikan tembok nuklir di perbatasannya dengan Eropa. Menurut media Ray Alyom, poin terpenting dari semua yang telah disebutkan di atas adalah bahwa Perdana Menteri Inggris tidak memutuskan perang dan perdamaian, apalagi penggunaan senjata nuklir. Ada pemerintahan paralel rahasia, Deep State, yang mengurus pengambilan keputusan seperti itu, dan Perdana Menteri Inggris hanya perlu mengimplementasikannya, kutip media itu. Contohnya adalah invasi Amerika ke Irak, sebagian dunia mengecam Tony Blair, Perdana Menteri Inggris saat itu, karena mau ikut Amerika berperang di Irak. Karena semua hitungan mengatakan bahwa serbuan koalisi itu akan mendapatkan perlawanan dan penyerbu akan dipukul mundur dan kalah. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa Perdana Menteri sebagai penguasa dia bukan pengambil keputusan. Dia hanya pelaksana suatu institusi besar. Sejak kekalahan Perang Suez, di mana Inggris kehilangan segala sesuatu yang tersisa dari kerajaan Inggris, dan Inggris ketika itu tidak mau mendengarkan kehendak dan persetujuan Amerika Serikat. Inggris sejak itu memutuskan untuk menempatkan dirinya di alur pemikiran Amerika untuk semua perang di masa depan. Dan aturan ini berlaku untuk perang di Irak, dan siapapun Perdana Menterinya, dia akan menghormati keputusan ini. Berdasarkan bentuk institusi itu, para politisi Inggris yakin bahwa Liz Truss tidak akan dapat membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir sendiri. Bahkan seandainya dia bertampuk di kursi Dewan Menteri di Inggris, bukan karena dia tidak akan menjadi wanita besi yang lain, tetapi karena dia bukan pembuat keputusan, tetapi hanya pelaksana. Dan ancamannya kosong, dan bahkan jika dia memenangkan pemilihan, kemenangan itu hanya akan mencerminkan keinginan, dan bahkan mungkin kehendak Deep State, kutip media Ray Alyom. Semua orang akan kalah jika terjadi perang nuklir. Jika kita mengandalkan perang Ukraina saat ini, tidak akan ada pemenang. Ada 7.000 hulu ledak nuklir di arsenal nuklir Rusia, dan mungkin 2 kali lebih banyak di arsenal tripartit Amerika, Inggris dan Prancis. Dan karena Cina juga memiliki 2 arsenal nuklir, itu berarti kehancuran seluruh dunia jika terjadi percikan sekecil apapun. Meski demikian perang nuklir selalu terbuka kemungkinannya, mengingat dunia bukan saja dicekam oleh ketegangan Ukraina atau di tempat-tempat lain. Dan perang nuklir ini sangat mungkin dipicu oleh semua skenario yang dimiliki negara-negara nuklir, di antaranya. 1. Terjadi pencurian atau kebocoran senjata nuklir atau bahan-bahan untuk kepentingan kelompok teroris yang akan menggunakannya untuk melancarkan serangan terhadap kota-kota besar yang padat penduduknya. 2. Terjadi peluncuran rudal nuklir yang tidak disengaja, karena kerusakan teknis, atau adanya peringatan serangan yang harus ditanggapi. 3. Adalah mungkin bagi suatu negara untuk menggunakan senjata nuklir taktis kecil untuk melancarkan serangan ke situs-situs yang dijaga ketat untuk dihancurkannya. Di Rusia, pasukan pencegah nuklir disiagakan sejak hari pertama masuknya pasukan Rusia ke wilayah Ukraina untuk menanggapi setiap serangan nuklir. Dan tim yang menyelidiki serangan hanya memiliki waktu 3 menit untuk mengambil keputusan. Di Amerika Serikat,
Ada seorang komandan militer di pusat komando strategis, dan dia memiliki wewenang untuk menilai situasi dan segera memberitahu presiden, dan presiden memiliki waktu 12 menit untuk menekan tombol nuklir. Singkatnya, kita berada di puncak hari-hari yang menakutkan, di mana dunia dapat menyaksikan banyak skenario perang, dan perang nuklir adalah salah satunya.